Iya, pemirsa masih di Market Buzz, Pak Maksi kita lanjutkan kembali. Ya, Mas Devi. Ya, Ya, tadi UNTR sempat juga Anda singgung, Anda juga iya, merekomendasikan dari sektor pertambangan batubara dan turunannya pada perdagangan kemarin juga mengalami penguatan cukup signifikan, luar Pak biasa. Maksi. Ya, ini juga tidak hanya dari kinerja mereka membaik kenaikan Hmm. harga komoditas batubara, tapi juga ada rencana pembagian dividen ini. Nah, kemana arah UNTR Betul. untuk perdagangan hari ini, Pak? Sejauh ini, Mas Devi, kami melihat masih ada potensi bagi UMPR untuk mengalami kenaikan. Tapi harus hati-hati. Kenapa? Bagi kawan-kawan yang mungkin masih belum beli, harap diperhatikan karena harganya sudah mengalami kenaikan sudah hampir seminggu, 4 hari. Dan kalau misalkan hari ini dia masih konsisten mengalami kenaikan, mungkin jual menjadi posisi yang baik. Karena kalau kita lihat sampai dengan hari ini, ada potensi aksi ambil untung nantinya. Mhm. Meskipun kami melihat sebetulnya gitu Mas Devi, dalam kurun waktu 12 bulan secara based on valuasi kami, UNTR masih akan menuju ke 27.650. Ya, Sehingga masih ada gap potensi gain, tapi tetap hati-hati kalau yang jangka pendek mungkin jual bisa menjadi pilihan. Begitu Mas Devi. baik. Saya juga akan tanya untuk Astra Internasional, Pak Maksi. Oke, siap. Mhm. Untuk ASI Ya, sejauh ini memang masih ada di posisi yang cukup baik untuk mengalami kenaikan. Pertanyaannya hati-hati, kenapa hati-hati? Karena secara jangka pendek dia ada di posisi downtrend. Nah, kami melihat secara jangka menengah tapi masih ada potensi yang cukup besar di atas 60% bagi ASI untuk mengalami yang namanya kenaikan. Nah, sehingga kami melihat bahwa hingga akhir tahun ASI masih mencatatkan kinerja yang positif, apalagi didukung dengan adanya pemulihan aktivitas ekonomi, sehingga kami melihat ASI hari ini berpotensi yang cukup besar mengalami kenaikan, khususnya untuk long term kami melihat ASI masih berpotensi mengalami kenaikan hingga 6.600. Begitu Mas Vivi. 6.600 untuk Astra Internasional, Pak Maksi masih cukup lebar ini, 5375. Dan Ya, sebetulnya banyak juga investor yang nyangkut di level atas begitu 57, 56, betul. 54 yang juga masuk di Hmm, program interaktif dari ADX China menanyakan untuk betul. posisi ini. Anda lebih rekomendasikan hal atau seperti apa, Pak? Oke, kalau misalkan ASI ini salah satu saham yang sebetulnya slow but sure sebetulnya Mas Mhm. Devi. Jadi kalau jadi kalau kita punya sahamnya ASI nyangkut, ini kita sedang diuji sebetulnya tingkat Baik, kesabarannya Mas Devi. Begitu. Jadi kalau misalkan yakin secara jangka panjang, kami tadi juga sudah menyampaikan secara valuasi 12 bulan ASI berpotensi mengalami kenaikan. Tapi kalau misalkan dianggap menghilangkan kesempatan untuk bisa mendapatkan keuntungan dari sektor yang lain, cut loss merupakan pilihan. Tapi kalau cut lossnya banyak, pasti kawan-kawan juga agak sedikit sungkan. Jadi lebih baik keep it solid gitu. Mas Devi. baik. Untuk Astra Internasional, kemudian UNTR yang akan membagikan dividen begitu, tampaknya Astra Internasional Betul. juga akan terdampak sebagai induk usaha dan rekomendasinya Ya, dari Bapak Maksi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Maksi, aktivitas perdagangan ya. telah dibuka di Mm, sesi pertama hari ini. Dibuka di zona ya. hijau, Pak. Tampaknya Hijau penguatan masih menguat. terus berlanjut. Sedikit lagi ke 6.200-an, Pak Maksi. Ya, 6.193,826 di 0,51% penguatan. Tadi dibuka di 6.175,417, tertinggi di 6.194. Dengan sisa perdagangan 2 hari di pekan ini, bagaimana keoptimisan Anda untuk indeks harga saham gabungan menyentuh ke level 6.200, Pak Maksi? justru yang akan menjadi salah satu titik tolok ukur Mas Devi adalah di angka 62 ini Mas Devi. Kenapa? Karena indeks kita itu setiap kali menyentuh 62 pasti loyo lagi kan Mhm. begitu. Nah, Iya, kalau misalkan indeks kita bisa konsisten ditutup di atas 62, maka akan menjadi bekal yang baik untuk menuju ke 6.400. baik. Tapi sejauh ini kami melihat secara jangka panjang dengan tingkat probabilitas sebesar 72%, IHSG berpotensi menuju ke 6275. Itu Oke. menjadi salah satu kunci pertama kali untuk bisa melanjutkan ke apa
level berikutnya, Mas Devi. Begitu. Baik. Ya, tampaknya Ya, tidak butuh lama ini bagi indeks harga saham gabungan. 62 sudah kita tersentuh aminkan Pak ya, Mas Maksi. Devi ya. Ini sudah masuk 6.208. 62 nih. Ya, betul. Dan menguat di Hmm, 0,75% ini. Nah, Pak Maksi, di ya, antara ya, hmm, di tengah-tengah maksud saya penguatan dari indeks harga saham gabungan, kita ya, akan coba lihat juga saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan ini. Dan mungkin saja ini bisa menjadi referensi bagi pemirsa dan juga investor dan trader pasar modal Indonesia. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, saham-saham yang direkomendasikan. Di luar tadi yang sudah kita bahas, ada Buka, ternyata juga direkomendasikan, supportnya di 820, resistennya di 870. Tebik juga direkomendasikan pemirsa 2.900 dan resistennya di 3.050. SMGR yang pada perdagangan kemarin juga mengalami penguatan signifikan, juga direkomendasikan. Juga ada MTEK, juga direkomendasikan supportnya di 1.750, kemudian sampai dengan 1.900 ini, akumulasi di 1.650 untuk MTEK. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak Maksi, review ya, singkat Pak untuk keempat saham pilihan review ini, singkat. indikator Siap, Mas pemilihannya Devi. Pak Maksi. Iya, kami melihat Buka masih memiliki potensi yang sangat menarik, Mas Devi, khususnya dari sisi jangka panjang, karena kami melihat saham Buka ini cukup menjanjikan, sehingga kalau kita lihat saat ini harganya masih berada di kisaran harga IPO, sehingga kalau bisa berada di bawah harga IPO, beli menjadi pilihan menurut kami. Yang kedua, kami melihat MTEK. Nah, MTEK ini kan sebetulnya pergerakannya juga volatilitasnya cukup tinggi. Tapi saat ini posisinya sedang berada di bawah 2.000. Sehingga kami melihat ini juga merupakan salah satu kesempatan kita untuk bisa mengkoleksi saham yang harganya murah tapi punya fundamental yang sangat baik. Buka secara jangka panjang kami punya target di 1.400. Untuk MTEK sendiri kami punya target di 2.850. Nah, lanjut lagi, kami juga suka Tebik. Ini salah satu saham yang kami selalu sukai gitu ya. Dan kami melihat potensi yang masih cukup besar untuk Tebik untuk mengalami kenaikan kembali gitu, Mas Devi. Nah, meskipun saat ini harganya koreksi, tapi ini menjadi sebuah catatan bagi kita untuk bisa melakukan akumulasi beli, tapi secara perlahan. Apalagi kalau Tebik itu bisa menyentuh di bawah 2.900. Nah, yang terakhir tadi ada SMGR Pak. SMGR. Oke. SMGR kami melihat saat ini secara teknikal ini cukup baik, meskipun secara jangka pendek posisinya dalam posisi downtrend. Nah, harap diwaspadai karena hari ini ada gap di sana, jadi ada potensi kemungkinan gap itu harus terisi. Nah, tapi kami melihat ada potensi yang cukup besar bagi SMGR untuk bisa ditransaksikan secara jangka pendek. Begitu, Mas Devi, kisi-kisinya. Baik, ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan, ada SMGR, MTEK, kemudian juga ada Buka dan Tebik. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pasca pembukaan di sesi pertama pada perdagangan hari ini, Pak Maksi, beberapa Ya, saham perbankan tampaknya yang menjadi penopang ini Pak, penguatan dari indeks harga saham gabungan. BBRI menguat di 1,60% di 3.800, BBCA juga menguat di betul. 0,99%, 33.225. Kemudian juga beberapa saham lainnya, pertambangan batubara Adaro juga mengalami penguatan di 1,16% dan INKP juga menguat di 0,31% ini. Untuk INKP, Pak Maksi, kemarin sempat mengalami kenaikan di atas 15%, Pak. Bagaimana analisisnya untuk perdagangan hari ini? Tampaknya langsung bergerak ke zona merah ini, Pak. Tertekan di 0,92% di 8.050. Analisis Anda, Ya, Pak Maksi? oke. Jadi memang kalau kita bicara INKP ini salah satu saham yang posisinya sedang berada dalam tekanan sebetulnya, apalagi sejak awal tahun 2021 ini, Mas Devi. Karena secara perlahan tapi pasti dari harga 14.000 sekarang pelan-pelan tapi pasti menuju ke 8.000, meskipun terlihat di sana bottomnya itu berada di kisaran sekitar 6.000. Nah, tentu ini menjadi salah satu
momentum yang baik, kesempatan yang baik, tapi tetap harus diperhatikan. Kenapa? Karena secara jangka pendek itu masih dalam posisi downtrend. Sehingga kalau kita lihat saat ini posisinya masih dalam sideways. Nah, ada potensi kalau teman-teman mau beli harus diperhatikan juga karena ini saham yang belum menunjukkan kinerja yang cukup baik tahun ini. Tapi kalau misalkan ada saham yang lain yang bisa kasih potensi cuan lebih cepat dan lebih banyak, kenapa enggak? Begitu, Mas Baik. Devi. Ya, ada INKP yang kemarin sempat naik signifikan Ya, dan hari ini mengalami koreksi. Rekomendasi dari Bapak Maksi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Maksi, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah ya, bergabung Mas bersama Devi, kami. terima Sehat kasih selalu. banyak. Baik. Sehat selalu, Mas Devi. Ya, Thank terima you. kasih. Ada Bapak Maksi Makasih. Milianus Nikodemus, Direktur Asosiasi Riset dan Investasi PT Pilar Mas Investindo. Dan perbincangan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Market Buzz kali ini, dan tetap di tempat Anda, karena saat ini Pak Barbas akan segera kembali dengan rekan saya Wiki Atrian dan juga Prisa Sombodatu. Kami akan segera kembali sesaat lagi.